Serial dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang hamil, yang diketahui bernama Anna William. Dalam keadaan ketakutan dan terengah-engah, Anna terus berlari di tengah hutan. Entah sosok apa yang mengejar dia. Sampai di sebuah rumah, Anna mencoba berteriak untuk mencari pertolongan. Namun, tak ada seorang pun di rumah itu. Ia nampak merintih kesakitan. Terlebih, Anna yang saat itu merasa jika akan segera melahirkan, memutuskan untuk mengunci dirinya di salah satu ruangan. Kemudian terdengar seseorang yang memaksa masuk ke ruangan itu. Suasana pun tegang. Tiba-tiba zombie stalker yang berhasil masuk dan menyerang Anna. Ketika Anna berhasil melumpuhkan zombie stalker itu, seorang bayi perempuan lahir yang diberi nama Ellie. Sementara itu, seorang wanita dan beberapa orang yang telah masuk ke rumah itu, mereka menemukan Anna di lantai atas. Saat Marlin masuk, Anna mencoba untuk mengakhiri hidupnya karena mendapati jika Anna yang sudah terinfeksi. Itu membuat Anna menitipkan bayi itu ke Marlin dan meminta Marlin untuk merawat bayi itu. Menyadari jika waktunya tak lama lagi, Anna memohon kepada Marlin untuk mengakhiri hidupnya. Awalnya Marlin tak tega, dan pada akhirnya Marlin membunuh Anna dengan pistol yang dibawanya. Kembali ke Ellie dan Joel yang sedang beristirahat dan akan melanjutkan perjalanan ke markas Firefly. Mengetahui jika Joel yang terampil dalam bermusik, ia berencana akan mengajarkan Ellie bermain gitar. Ellie sempat melamun saat Joel menyadarkan Ellie. Ellie setuju dengan keinginan Joel itu karena mereka melihat jalanan yang telah tertimbun reruntuhan. Mereka berencana mencari jalan lain untuk mempersingkat perjalanan. Joel berencana mencari jalan lain dengan memeriksa sebuah gedung yang terlihat hancur karena bekas pengeboman yang dilakukan pemerintah. Mereka berniat mencari jalan keluar dengan memeriksa lantai di atas gedung. Namun, sesaat Ellie tiba di atas gedung itu, ia nampak antusias yang menyuruh Joel untuk segera naik ke atas. Ternyata, di dalam kondisi gedung yang hancur, di dalamnya ternyata terdapat jerapah. Mengetahui ada kehidupan lain di sana, di saat virus itu menghabiskan seluruh populasi manusia, membuat Ellie bahagia karena itu selaras dengan keinginannya saat ini. Dengan menemukan solusi terhadap wabah virus yang terjadi, Joel sempat menawarkan Ellie untuk mengurungkan niatnya menemui Firefly. Ellie sudah bulat dengan keputusannya. Setelah ini berlalu, Ellie juga berencana akan mengikuti Joel kemanapun ia pergi. Di saat mereka melanjutkan perjalanan, Ellie bertanya mengenai tempat yang mereka lalui. Joel pun menjelaskan jika tempat itu adalah bekas kamp medis darurat yang dibangun di awal wabah itu melanda. Ellie juga menanyakan kronologi yang menimpa Sarah, sampai ketika mereka dikejutkan sebuah granat yang dilemparkan seseorang, membuat Ellie dibawa oleh orang itu, dan Joel yang dipukul dari belakang. 5 out of 10. Saat Joel tersadar, ia terkejut dengan keberadaan Marlin di sana. Menyadari jika saat ini ia berada di markas Firefly,
Marlin meminta maaf akan kejadian ini. Pasukannya hanya tak mengenali Joel. Ia juga menjelaskan jika Ellie saat ini berada di ruang operasi. Ia menjelaskan jika adanya virus yang tumbuh dan aktif di dalam otak Ellie sejak ia lahir. Virus itu bermutasi dan berkembang di otak Ellie. Di saat Ellie terinfeksi lagi, virus itu tidak akan terpengaruh dengan senyawa yang sama. Itu yang menjadikan Ellie kebal akan virus Cordyceps. Dokter berencana mengambil sampel yang ada di dalam otak Ellie. Belum lagi, itu beresiko membuat Ellie mengorbankan dirinya sendiri. Rencana itu langsung ditentang oleh Joel. Marlin pun tidak memiliki opsi lain. Ia meminta maaf kepada Joel. Itu membuat Joel marah, seakan tidak terima akan pengorbanan yang segera Ellie lakukan. Marlin mengancam Joel untuk menembaknya jika ia menentang rencana itu. Joel pun dibawa oleh anak buah Marlin untuk meninggalkan tempat itu. Saat ini, Joel yang sudah menganggap Ellie sebagai anaknya sendiri membuat Joel bertindak dengan menembaki semua orang yang berusaha menghalanginya. Di saat Joel sudah berada di depan ruangan operasi, ia dicegah oleh dokter yang menangani operasi Ellie. Joel pun langsung menembak dokter itu, yang membuat dokter itu tewas di tempat. Unhook her. Ia juga memaksa perawat untuk melepaskan Ellie. Namun, di saat Joel sampai di luar, ia dicegah oleh Marlin yang saat itu berada di sana. Ia mengancam Joel untuk menyerahkan Ellie saat itu juga. Marlin meminta Joel agar merelakan Ellie. Tapi saat ini Joel yang merasa Ellie berharga membuat Joel bertindak dengan mengakhiri nyawa Marlin. Mereka langsung bergegas untuk kembali ke Wyoming. Dengan menaiki mobil, Ellie bertanya apa yang terjadi selama ia tak sadarkan diri. Lalu Joel berbohong dengan mengatakan Ellie jika telah digantikan oleh orang lain yang sama kebalnya dengan virus itu. Namun, usaha mereka sia-sia karena tidak berhasil menemukan obat untuk virus itu. Lalu segerombolan perampok juga menghancurkan tempat itu, yang membuat orang-orang tewas. Tibanya di Wyoming, mobil mereka mogok. Mereka harus menempuh perjalanan dengan berjalan kaki selama 5 jam perjalanan. Ellie pun meminta Joel untuk berkata yang sebenarnya. Tapi Joel bersumpah jika apa yang ia katakan adalah kebenaran. Ia akan melakukan apa saja untuk melindungi Ellie. Dan serial pun diakhiri dengan Joel dan Ellie yang sudah tiba di tempat Tommy. Berakhir sudah serial adaptasi game terbaik season pertama ini teman-teman. Dengan Joel yang awalnya nganggap Ellie itu cuman kargo, sampai Ellie yang saat ini sudah bisa dikatakan pengganti Sarah, anak dari Joel, yang layak untuk diperjuangkan. Jadi tidak sabar buat kelanjutan di season keduanya nanti. Gimana nih pendapat teman-teman tentang serial The Last of Us season pertama ini? Pendapat kalian bisa langsung aja ditulis di kolom komentar. Semoga kalian enjoy dengan alur cerita kali ini. Support Ku Film dengan subscribe, like jika kalian suka, dislike kalau nggak suka. Sehat-sehat selalu teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.